Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Aziz Al-Hakim. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki sampai hari ini, khususnya di bulan ini, di bulan Ramadan. Saat ini tanggal 16 Maret ya, berarti adalah kurang lebih 16 Ramadan. Kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Di waktu sahur ini, ya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan surah Al-Quran secara umum ya, atau mujmal. Kemudian esok hari akan dilanjutkan dengan kajian yang berhubungan dengan hadis-hadis, di mana hadis-hadis itu bisa menjadi tafsir bagi makna-makna Al-Quran. Ada istilahnya tafsir Al-Quran atau penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Quran di Quran, ada tafsir Quran di hadis. Jadi makna ayat-ayat Al-Quran dibantu dengan hadis-hadis. Kemarin kita sudah sampai di surah Qaf ya. Qaf ini salah satu dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Surah Qaf diakhiri dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ingkar. Ancamannya itu berupa azab, ya, siksa di dunia maupun di akhirat. Azab, siksa di dunia itu salah satu bentuknya adalah azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Ya, itu azab di dunia, ya, istilahnya konstan, ya, langsung, ya, langsung diazab di dunia. Ada pula yang di akhirat, ya, di akhirat ini kaitannya dengan penghisaban, ya, azab kubur dan neraka. Nah, itu adalah ancaman-ancaman ya, yang banyak ya diberikan ancaman tersebut berupa peringatan ya, dalam Al-Quran ya, bahwasanya siapa yang ingkar ya, maka dia akan melihat balasannya. Setelah itu ya, ada surah selanjutnya yang setelah surah Qaf, yaitu surah Al-Dhariyat. Ya, Al-Dhariyat ini terdiri dari 60 ayat. Surahnya Makkiyah yang berarti turun sebelum Nabi SAW hijrah. Adapun sebab ya, dari turunnya ayat-ayat surah Az-Zariyat adalah ketika itu orang-orang musyrikin ya, sangat menentang ajaran ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian mereka menentang konsep keesaan Tuhan, menentang kenabian, dan apalagi hari kiamat. Maka turunlah ayat-ayat dalam surah Az-Zariyat. Ya. Adapun penyebab ya,
mereka tidak mau mengimani ya, terhadap hari kiamat, ya, terhadap ancaman-ancaman azab-azab yang uh, kelak akan menimpa mereka ya kalau mereka ingkar. Ya, salah satunya adalah karena mereka tidak menyadari dan merasakan sebab ya, musabab gitu ya, sebab dan akibat. Sebenarnya sederhana gitu ya. Sebab dan akibat ya. Kalau mereka uh, beriman gitu ya, mereka patuh, maka insya Allah mereka akan selamat ya. Kalau mereka ingkar ya, mereka menentang ya, maka akan ada ancaman yang menghampiri mereka ya, serupa dengan awan-awan di langit gitu ya. Awan-awan ini kan sebetulnya berupa peringatan juga. Awan sebagai bentuk peringatan bahwasanya ia bisa menepi dan kemudian mempersilahkan matahari untuk menyinari bumi gitu ya. Atau ya awan juga bisa pertanda mendung sehingga terjadi hujan, bahkan hujan lebat yang bisa membuat malapetaka gitu ya. Begitupun angin ya, angin itu kan berpotensi untuk menghembus sesuatu ya. Bahkan secara tidak terlihat gitu ya. Kalau ada kebakaran, kalau anginnya pelan ya, maka besar kemungkinan kebakaran tersebut tidak akan menjulur kemana-mana ya. Berarti tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau anginnya kencang ya, walaupun angin tidak terlihat ya, itu bisa menyebabkan malapetaka yang besar gitu ya, sebab apinya nanti akan terbawa oleh atau dihembuskan oleh angin gitu ya. Jadi angin ini sebetulnya adalah kita bisa katakan sebagai bentuk ancaman gitu ya, bahkan bisa ya, menyebabkan sesuatu yang lebih berat lagi. Nah, terjadi sekian banyak ya, seperti musibah-musibah ya, ada guntur, ada hujan lebat ya, ada kilat ya, itu semua adalah pertanda-pertanda ya. Apalagi misalnya yang lebih jelas itu ada hujan ya, hujan es gitu ya, itu kan bisa menghasilkan kesedihan ya, maupun kegembiraan ya. Hujan yang lebat itu barangkali kegembiraan ya bagi satu orang ya. Kemudian kesedihan ya bagi orang yang lain. Nah, itu adalah sebab dan akibat. Itu ada kaitannya dengan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan sekarang gitu ya. Yaitu 6 ayat pertama dari surah Al-Zariyat. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadzariyati zarwa. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Falhamilati wiqra. Dan demi awan yang mengandung. Faljariyati yusra. Dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Fal muqassimati amro. Dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Wa inna dina lawaqi'. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti akan terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ayat ini turun ya, sebab ingkarnya orang-orang musyrikin itu dengan hari kiamat gitu ya. Salah satu penyebab penolakan mereka adalah karena mereka menolak hukum sebab gitu ya. Jadi di dunia ini ada 2 hukum yang dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah sunnatullah. Sunnatullah itu istilahnya adalah hukum sebab akibat gitu ya. Ini bisa dikaitkan dengan hukum ilmiah ya, maupun hukum non ilmiah. Ya, kalau kita melakukan A maka hasilnya akan B ya, kalau kita melakukan C hasilnya akan D dan terus. Tetapi memang ada
suatu hukum lagi gitu ya. Nah itu di luar dari hukum sebab akibat, yaitu namanya adalah inayatullah, pertolongan Allah dalam tanda kutip secara langsung. Dan biasanya itu keluar dari hukum sebab akibat gitu. Jadi kita harus mengimani kedua hal tersebut. Nah, saya cukup ya berpendapat bahwa dalam ayat tadi ya, surah Al-Ghariyah ini 1 sampai 6 itu disebut angin, awan, bahtera dan malaikat-malaikat ya, yang semuanya merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, yang dijadikan sebagai alat ya agar semuanya ya terlaksana, agar hendaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah gitu ya dengan keempat hal tadi ya, angin, awan, bahtera ya, atau kapal-kapal dan malaikat gitu ya. Yang keempat itu kaitannya sangat erat dengan perolehan rezeki gitu ya, merupakan faktor dan alat ya yang membawa rezeki ya. Bahkan malaikat kan itu bertugas ya melaksanakan banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah rezeki gitu ya. Jadi kalau seseorang ya, kalau seorang hamba bisa mengambil kesimpulan ya dari kekuasaan Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat, ya, adanya angin yang tidak terlihat tapi memiliki sebab gitu ya, sebab akibatnya sangat terlihat ya, ada awan, kemudian ada kapal-kapal ya, di mana satu sama lain kita bisa terhubung ya. Dari situ ya kita harusnya bisa mengambil pelajaran gitu ya, kita kaitkan dengan masa lalu dan masa yang akan datang ya, tentang sebab dan akibat ya. Kaum yang ingkar terhadap hari kiamat ya, maka di masa depan kelak ya ada pula ya hari kiamat gitu. Kalau seseorang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maka ia akan diperlihatkan gitu ya, sebab dari apa yang dia lakukan. Begitupun kalau seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, maka ia akan melihat sebab dari apa yang dia lakukan gitu, yaitu di hari penghisaban ya. Demi angin yang menerbangkan debu ya, ini kan menunjukkan kekuasaan Allah di dalam mengatur alam ya, yaitu contohnya adalah dengan angin ya. Angin kan dapat mempermudah kehidupan gitu ya, untuk apa istilahnya, memindah-mindahkan awan gitu ya, dan juga bisa memberikan peringatan yaitu berupa kehancuran. Karena ada salah satu kaum ya, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin topan ya, misalnya. Kemudian dan demi awan ya, yang mengandung ini maknanya adalah kalau secara ilmiah ya itu hujan gitu ya. Awan itu kan kalau disentuh ya, ada yang bilang agak basah ya, dalam artian itu ada hujannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki ya melalui hujan ya, dalam artian air. Kita ini kan sebagai manusia, contohnya otak misalnya. Otak itu kan secara ilmiah 70% terdiri dari cairan ya, dalam artian air ya. Kemudian tubuh kita semuanya, ginjal itu kan bisa menyaring racun misalnya ya dari darah, dan itu tidak bisa ya tanpa bantuan air gitu ya. Kemudian kehidupan kita ya, manusia sendiri ya, itu sulit ya bertahan hidup kalau tanpa air gitu ya. Kemudian ayat ketiga, dan demi kapal-kapal yang atau bahtera yang berlayar dengan mudah gitu ya. Ini menunjukkan ya kekuasaan Allah tentang keseimbangan gitu ya. Perahu kok bisa seimbang gitu ya di laut ya, padahal laut itu kan apa istilahnya, luas ya, terdiri dari banyak hewan, misalnya ada ikan paus, ikan apa namanya, ikan hiu ya, kemudian banyak
sekali dalam laut itu yang belum kita ketahui ya, tetapi kok bisa orang-orang berlayar gitu ya. Itu kan dalam keseimbangan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menjaga keseimbangan alam ya. Nah, di sini adalah laut. Kemudian dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, dengan banyak tugas gitu ya. Ya, mereka ini kan sampai nawa atau gitu, hanya patuh terhadap apa yang diperintahkan. Oleh Faru nama Yumarun ya, kalau diperintahkan yang mereka lakukan. Sesederhana itu malaikat gitu ya. Mereka itu tidak membangkang gitu ya, tidak punya hal ini hal itu gitu ya. Mereka hanya patuh. Ada yang bertugas membagi rezeki, ada yang bertugas mencatat amal perbuatan yang kemarin ya, amal perbuatan baik maupun amal perbuatan buruk. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu, misalnya malaikat Jibril alaihissalam. Maka ya sudah, itu saja tugasnya gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan nama malaikat. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar ya. Ini kaitannya dengan hari kiamat ya. Jadi kan asbabun nuzulnya, sebab turun ayatnya kaum musyrikin ya, di zaman Nabi Muhammad SAW itu menolak 3 hal. Yang pertama keesaan Tuhan ya, sebab mereka ini sudah lekat sekali ya budaya mereka ya, maupun hati mereka dengan Tuhan yang banyak gitu ya, berhala-hala ya. Kalau disebut dalam Al-Quran itu salah satunya berhala-hala Lata dan Uzza misalnya ya. Jadi ketika ada keesaan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, mereka ini menentang yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga menentang konsep kenabian ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang mereka tentang juga ya. Dan terakhir adalah konsep tentang kiamat ya. Mereka pun menolak gitu ya. Tetapi di ayat dari surah Az-Zariyat ini ditekankan ya, dan sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar ya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi gitu ya. Baik, ini adalah beberapa ayat ya dari surah Az-Zariyat. Az-Zariyat maknanya adalah angin. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, angin itu berasal dari rahmat Allah, terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Maka jika kalian merasakannya, janganlah mencacinya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepadanya dari keburukannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Itu adalah perkataan Nabi SAW tentang angin ya. Saya ulangi, angin itu berasal dari rahmat Allah, terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Maka jika kalian merasakannya, janganlah mencacinya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepadanya dari keburukannya ya. Kemudian ada hadis lagi, ini bukan tentang angin ya, tetapi tentang air dalam artian hujan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW melihat hujan turun ya, beliau biasa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an ya. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat ya. Hadis riwayat yang Bukhari nomor 1032 ya. Jadi memang terkesan sepele itu ya, angin dan air ya, hujan ya. Tapi itu adalah bentuk dari kekuasaan Allah ya, rahmat Allah yang bisa memberikan bermanfaat ya, kebaikan maupun ya naudzubillah keburukan ya, dalam artian peringatan dan azab ya. Maka ketika hujan turun ya, sunnahnya adalah berdoa. Baik, ini adalah tentang surah Az-Zariyat yang maknanya adalah angin. Allah
a'lam bishawab. Tutup Fatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah esok ya, mungkin besok lusa kita akan melanjutkan ke surat selanjutnya, surat Tur ya. Tur ini adalah nama gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.